Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bang Takir, bagaimana kabar Anda hari ini? Tepatnya di hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Kembali saya Budi Ajusta Kurniawan dapat hadir menyapa sahabat Bang Takir yang mungkin pada hari ini sedang beraktivitas. Tetap semangat dan mudah-mudahan apa yang sahabat Bang Takir hari ini kerjakan bisa bermanfaat dan menjadikan barokah buat sahabat Bang Takir, sekeluarga dan juga orang-orang sekitar. Nah, sahabat Bang Takir yang dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa di zaman era modernisasi dan digitalisasi, banyak hal-hal yang mungkin digantikan oleh mesin dan juga alat-alat digital yang lain. Tetapi ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa digantikan oleh mesin dan juga digitalisasi yang lain. Salah satu contohnya adalah empati, simpati, dan cara kita buat menolong orang lain. Nah, berbicara tentang empati, simpati, dan menolong orang lain, pagi hari ini di studio kita sudah kedatangan seorang narasumber yang saya yakin sahabat Bang Takir pasti tidak asing lagi dengan beliau. Karena beliau ini sudah merupakan, kalau boleh saya bilang, influencer, ngoten Pak nggih? Influencer. Namanya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sudah diundang kemana-mana. Dan mungkin ini alhamdulillah kesempatan sahabat podcast Bang Takir bisa ngundang beliau. Beliau adalah Ibda Purnomo, Kanit Bin Polres Lamongan. Selamat pagi Pak Pur. Siap, selamat pagi Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Pur sudah bisa hadir dan datang di podcast Bang Takir. Siap. Merupakan suatu kebanggaan bagi rekan-rekan Bang Takir Podcast sudah sakit mengundang Pak Pur beserta kru ke sini. Siap. Siap Pak Pur. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya sedikit Pak Pur. Siap. Tapi sebelum bertanya-tanya sedikit, Pak Pur ngapunten. Kalau saya melihat di berbagai aktivitas kegiatan Pak Pur ini, kalau menurut saya adalah sesuatu yang istimewa. Bahkan dalam hati saya, kapan saya bisa seperti Pak Pur itu. Tapi pernah yang penasaran, awal mula jenengan punya inisiatif seperti itu seperti apa Pak Pur? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mohon izin, TNI Polri itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kegiatan kami alhamdulillah masuk di tahun ke-8. Awal mula kegiatan ini kami laksanakan berdua. Saya sebagai anggota Polri, ditugaskan sebagai anggota Babin Kamtibmas. Ya. Dan pada saat itu ada L2 Magelan kalau nggak salah. Serka ya. Pak Magelan itu dari Koramil Babat. Ditunjuk sebagai anggota Babinsa. Kami merintis awal. Kami masuk di 3 pilar. Kami sama-sama didinaskan di Polsek Babat sama Koramil Babat dan kita bersinergi di Kelurahan Banaran. Kita melakukan kegiatan bareng. Dan baru kali ini saya sampaikan awal mula kami melakukan kegiatan ini karena sinergi TNI Polri. Siap. Ada kebanjiran kita melakukan bareng. Ada bedah rumah kita melakukan bareng. Ada santunan yatim kita melakukan kegiatan bareng. Dan yang terakhir kita bikin perpustakaan. Perpustakaan itu juga di Kelurahan Banaran. Dan awal itu lah karena Pak Magelan Purna pensiun, akhirnya saya bergerak sendiri. Dan saya ditarik ke Polri. Ya, jadi awal mula kegiatan ini kami lakukan karena sinergitas TNI Polri di wilayah yang disebut sebagai 3 pilar. Betul sekali. Nah, terus kami keliling nih bareng pokoknya kemana-mana goncengan bareng, nangani warga masyarakat bareng, kami lakukan bareng. Dan kenapa kok saya sekarang lebih memilih orang dengan gangguan jiwa? Mohon izin kalau kami boleh sampaikan, Mas, keluarga itu paling utama. Betul sekali. Karena asiknya saya melakukan kegiatan sosial, keluarga saya marah. Sampai kok nggak pulang-pulang ini gimana? Jadi saya dinasnya di Polsek Babat. Siap. Begitu pulang dari dinas, saya ke kelurahan sampai malam. Malam juga ada kegiatan. Saya datang. Istri saya marah-marah, sampai kok kayak nggak ada polisi yang lain aja. Siap. Untungnya saya sama Pak Magelan ini satu kampung loh. Satu kampung jadilah. Kalau nggak percaya telepon Pak Magelan jadi. Siap. Nah, setelah Pak Magelan Purna, akhirnya saya ini nggak tahu, mungkin ditunjukkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kami ketemu orang dengan gangguan jiwa 2, dan alhamdulillah sampai saat ini masuk di tahun ke-9. Masuk tahun ke-9. Ya, kami alhamdulillah hari ini total yang kami rawat mendekati 380 sekian.
380 sekian artinya itu bukan jumlah yang kecil, Pak Pur. Banyak. Kalah-kalah rumah sakit. Kalau rumah sakit Iya. 380 sekian dengan problematika yang pasti berbeda-beda. Iya. Pasti gangguannya juga berbeda-beda Iya. karena mungkin dalam keadaan kondisi yang memang betul-betul aktivitasnya mereka berbeda, Iya. Pak Bro ya. Nah, kemudian Pak Pur, awalnya pihak keluarga mungkin baru-baru itu tidak tahu Pak Pur ya. Akhirnya ada perkeruntan namanya juga keluarga, Iya. apalagi istri Pak Pur ya. Iya. Tapi kelamaan akhirnya bisa mengerti, bisa mengerti apa kegiatan. Dan sekarang bahkan mungkin menjadi, yaitu saya disebutannya Pak Pur adalah polisi yang baik. Polisi baik. Terlepas dari sebutan itu memang kegiatan ini betul-betul luar biasa Pak Pur. Luar biasa. Dari 380. Nah, kemudian ini Pak Pur. Teknik sendiri. Teknik Pak Pur sendiri. Awal teknik Pak Pur itu kok bisa? Kalau saya lihat itu Pak Pur, enak. Sekali teplek itu langsung G. G Pak. G. Itu ada tekniknya nggak sih Pak Pur sebetulnya? Ya, jadi mohon izin kami sampaikan, Oke, siap. Mas, kami memang pernah pakai jargon polisi baik. Ya. Namun saya takut itu pakai jargon itu jujur takut. Betul. Karena manusia polisinya baik, namun Purnomonya kan harus berusaha baik terus. Betul. Jujur kami pakai jargon yang pertama kali ini Purnomo belajar baik. Purnomo Jadi belajar. tujuannya kami ini manusia yang Siap. sempat salah hilap. Jadi wajar kalau kami belajar terus kan gitu. Namun ada salah satu pasien ODGJ yang kami temukan, pasien pertama kali yang kami temukan, pasien laki-laki, saya nggak tahu namanya. Siap. Kalau pasien perempuan saya ingat sampai sekarang namanya Mbak Murniatun. Untuk pasien yang kami rawat yang pertama kali ini, di saat dia nggak pakai baju, mohon maaf, Siap. nggak pakai baju, kondisinya ada berdarah, terus celananya memang dilepas, dipakai tali ini biar darahnya nggak keluar. Setelah saya tolong, saya bantu, akhirnya dia mengucapkan gini, terima kasih Pak Polisi baik, dan itu saya pakai. Setelah saya unggah ke media sosial, saya pakai nama polisi baik, namun karena sudah terverifikasi dan pengikutnya banyak, saya rubah nggak bisa. Siap. Makanya saya juga takut, pakai itu kan, wah Pak, bukan Betul. bahaya ya. Kami harus menjaga, namun untuk akun-akun yang lain kami menggunakan Purnomo belajar baik. Jadi kami terus belajar baik. Terus tekniknya kayak apa kan jenengan tadi tekniknya Mas? Media sosial itu kan ada bagian kreator, ada bagian editor. Memang untuk kejadian yang keras, kejadian yang sekiranya membahayakan, memang kan nggak boleh diunggah. Ya, betul sekali. Keluar darah juga nggak boleh segala macam. Betul. Jadi bukan kok semua ODGJ yang dipegang itu nurut, enggak. Kalau pas marah, pas tempelan, pas ngelempar, ya mohon maaf, awal mulanya dulu memang kita putus tuh. Kita copot video-video yang bagus. Namun masyarakat ini kalau ngelihat ada hal yang mungkin menjurus kekerasan, senang dia. Senang. Makanya sekarang saya pesan sama kameramen saya bahwasanya kalau ada kejadian biarkan saja. Terakhir kemarin di Gresik. Di Gresik itu pada saat kita dapat laporan warga masyarakat bahwasanya ada salah satu ODGJ, mohon maaf, yang ini merupakan korban kekerasan seksual. Itu dilakukan anak-anak pang. Kami jemput ke sana dan kami rawat sampai lahir. Dan kami menemukan salah satu dari mereka ini di pinggir jalan, laki-laki. Kurus anaknya, kurus banget. Dan niat kita ini menolong, bukan untuk menyakiti. Begitu saya pegang, saya peluk, tahu-tahu kepalanya ini dibenturkan ke pelipis saya. Lah, saya marahin sama kameramen, loh sampe kok nggak nolong saya, loh katanya bapak nggak boleh nolong di video. Jadi ini keluar, loh bener ini keluar dari dibiarkan sama dia. Lah, untuk trik yang selanjutnya, mohon izin, Mas, orang dengan gangguan jiwa itu dia punya masa lalu, dia punya masa kecil. Yang mana kalau masa kecil itu yang paling ditakutin itu Pak Polisi sama Pak Tentara. Orang gangguan jiwa juga dulu punya masa lalu kecil. Jadi kalau dia ngelihat tentara, dia ngelihat polisi, yang pertama dia takut. Bahkan dia lari. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jiwa, kalau kita dekati, dia punya rasa takut. Nah ini Pak Polisi ini gitu. Namun kalau yang sudah parah, meskipun dia berhadapan sama siapa, dia juga kadang arogan. Lah caranya mohon izin kami sampaikan, yang pertama kali kami akan menggunakan makanan atau minuman. Kami kasih makan, kami kasih minum, kalau sudah mau diminum, sudah mau dimakan, insya Allah mudah-mudahan bisa diajak komunikasi. Dan untuk sentuhan yang pertama kali kami sentuh kakinya dulu. Dengan menggunakan tisu, kami lap pelan-pelan kaki.
Setelah kaki naik, setelah naik tangannya. Setelah tangan bisa, kami akan naikkan lagi ke muka, ke wajah. Begitu muka sudah kami lap, berarti itu sudah kena. Berarti sudah bisa diajak komunikasi. Dan mereka juga manusia, Mas. Sehingga pada saat kami memberikan makan, minum, mereka akan tersentuh. Namun hati-hati, orang dengan gangguan jiwa tidak bisa ditebak. Tahu-tahu marah segala macam. Tahu-tahu arogan dan segala macam. Jadi sampai lepas kontrol. Dan sangat membahayakan. Saya cuma berpesan, orang dengan gangguan jiwa jangan pernah didekati kalau mereka itu tidak menggunakan sandal. Kalau sudah tidak menggunakan sandal, bahasanya dia itu sudah akut, sudah kronis. Ya, saya dapat ilmu itu dari Kepala Dinas Sosial Lamongan dulu. Awal dulu. Jadi dia bilang, Pak, apa sih Pak yang membedakan orang gangguan jiwa sama orang-orang biasa? Orang dengan gangguan jiwa kalau sudah tidak menggunakan sandal itu bahaya Pak Purnomo. Dan memang iya. Jadi kalau sudah tidak menggunakan sandal, dia jalan itu paling bahaya. Dan kami sampaikan bahwasannya orang gangguan jiwa ini kebanyakan kukunya panjang sampai nempel Mas ke daging. Karena nggak pernah dipotong. Hati-hati pesan saya. Jadi sahabat Bang Takir juga harus ingat pesannya Pak Purnomo. OGDJ itu juga ada levelnya gitu Pak. Iya, betul. Ada levelnya. Nah, kemudian nih Pak Purnomo, pada saat mungkin pertama kali Pak Purnomo dalam arti membimbing mereka dengan tanda kutip OGDJ, kalau saya boleh bilang, sebagai perasaan manusia, kenapa Pak Purnomo sendiri itu terkentu untuk, wes kita rawat ya, kenapa nggak diserahkan ke dinas-dinas terkait atau segala macam itu? Kok punya pikiran, udah ini mungkin saya rawat saja, saya telateni saja. Kok bisa seperti itu, Pak? Iya. Pertanyaannya nih, Pak. Baru kali ini saya ditanya begini nih. Jadi gini, kenapa kok nggak dikasihkan orang lain? Mas, kita ini hidup itu nggak tahu sampai kapan. Betul sekali. Kita juga nggak tahu hal apa yang menjadikan Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Kenapa kok ternyata Pak menurut saya bener. Kenapa kok kita ini memilih orang dengan gangguan jiwa? Mas, saya mohon maaf, saya sampaikan bahwasanya manusia itu tempat salah, hilaf dan dosa. Saya nggak sering kok melakukan hal yang baik. Namun saya pernah beberapa kali menolong saudara saya, beberapa kali menolong teman saya. Namun di saat kita nolong mereka, mereka sukses, mereka lupa sama kita sakit hati. Kita ketemu teman, kadang kita ajak makan di kantin bareng, kadang kita berbagi rokok. Namun kalau mereka ketemu sama kita dan mereka nggak menegur, kita marah loh Mas. Namun di saat kita ketemu orang dengan gangguan jiwa, apa yang kita minta harap dari mereka? Nggak ada. Kita ngasih makan, ngasih minum, kami rawat, mereka nggak akan pernah mengucapkan terima kasih. Dan itu lama-lama akan kita lakukan. Kita akan belajar ikhlas dari sana. Banyak, bukan hanya ratusan ribuan pasien orang dengan gangguan jiwa yang saya temukan. Yang sudah bisa kembali dengan keluarganya. Mereka kalau sudah sehat, baru mengucapkan terima kasih. Tapi kalau belum enggak. Dan itu saya hanya berharap mudah-mudahan. Dengan cara inilah Allah membimbing saya. Allah memberikan hidayah buat saya. Mudah-mudahan ini ridho. Insya Allah ridho. Itu saja. Dan itu harus saya lakukan. Masalahnya orang dengan gangguan jiwa. Nggak punya keluarga. Terlantar. Dia nggak bisa. Yang awalnya nggak sholat bisa sholat. Yang awalnya nggak bisa ngaji. Sampai khatam Quran di rumah saya. Bener. Terus saya minta apa? Dan memang ada orang dengan gangguan jiwa yang sehat. Seminggu kemarin istri saya kaget, Mas. Saya juga lupa nama pasien itu siapa. Dia tahu-tahu datang ke rumah saya menggunakan truk. Dia jadi driver, sopir truk. Datang ke rumah saya bawa beras 1 karung. Dia langsung masuk tuh. Karena dia sudah akrab sama saya. Tapi saya lupa. Pak Purnomo, loh sama siapa? Oh, tahu-tahu masuk di rumah saya. Pak, saya pasien ini Pak Purnomo. Saya lupa. Ternyata dia sudah sehat, kerja jadi sopir. Datang ke rumah saya bawa beras. Luar biasa. Dan banyak. Ada yang jualan nasi goreng. Ya betul Mas Agus ya. Ada yang jualan es. Banyak Mas. Nah, masalahnya orang dengan gangguan jiwa itu sama dengan kita.
harus ada yang ngawasi. Harus ada pendamping. Harus ada pendamping. Makanya orang dengan gangguan jiwa itu harus minum rutin, minum obat. Dan kenapa kok nggak ditaruh di dinas terkait? Ya. Ini pertanyaannya jenengan. Ya. Mas, kita punya mata, kita punya hati, kita punya telinga. Yakinlah di saat kita melihat hal yang baik, itu rencananya Allah. Ya. Tidak semuanya orang digerakkan matanya, digerakkan hatinya untuk menolong orang lain. Betul. Dan kenapa kok harus saya rawat sendiri? Kenapa kok tidak dikasihkan ke dinas terkait? Kalau dikasihkan dinas terkait, saya nggak punya yayasan sehebat ini. Jadi saya bersyukur alhamdulillah pada saat itu ini saya cerita jujur nih. Ya. Kenapa kok nggak ditaruh di dinas terkait? Saya sudah mencoba melakukan itu. Saya telepon saya telepon ke Satpol PP, betul ya Mas Agus ya? Saya telepon ke Satpol PP, mereka ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Lepas dari Satpol PP, saya masukkan ke rumah sakit jiwa. Punya pemerintah. Begitu saya masukkan, ternyata ditolak. Karena tidak ada administrasi berupa KTP. Setelah ditolak, kan nggak mungkin saya buang di jalan. Ya. Setelah itu, saya ketemu sama dokter tuh. Ketemu dokter, dan dokter mengatakan itu ditolak sama dokter. Setelah ditolak sama dokter, saya keluar. Begitu saya keluar, saya di-stop sama Satpam. Pak Purnomo mau nggak dirawat di yayasan? Akhirnya saya rawat itu di yayasan. Setelah dirawat di yayasan, bayarnya 3 juta. Di Malang. Nah, setelah dirawat jihad, baru saya bawa pulang. Dan itu saya hanya mampu merawat per satu pasien, itu per 3 bulan, Mas. Tembus 170 juta. Uang dari mana? Gajinya saya nggak cukup. Setelah gaji saya nggak cukup, nah baru anak saya bilang, Pak bikin aja YouTube. Konten. Dari hasil YouTube itulah saya lakukan untuk merawat ini. Saya jawab lagi pertanyaannya jenengan, kenapa kok nggak dirawat di dinas terkait? Alhamdulillah, untuk khususnya Lamongan, kami sudah bersinergi, Mas. Kami sudah bersinergi dengan pihak Bupati Lamongan. Okay. Kami juga sudah bersinergi dengan Dinas Sosial Lamongan. Kami juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan Lamongan. Alhamdulillah Yayasan Pak Purnomo sekarang sudah dinaungi. Ya, jadi kalau misalkan jenengan kenapa kok nggak dinas terkait? TNI Polri ini hadir, Mas. Hadir. Jenengan sama saya ini kan negara. Ya. Lah, ya kalau memang kenapa kok nggak diserahkan ke orang lain? Ya diserahkan ke saya aja, anggota polisi, diserahkan ke anggota TNI. Karena kita ini simbol negara yang hadir. Ya. Nah, artinya memang kalau boleh saya garis bawahi adalah berbuat baik itu tidak harus memandang siapa, di mana, dan dengan apa. Dan mungkin orang-orang tertentu yang dikasih kesempatan Allah untuk melakukan hal yang sekali. Karena tidak semuanya. Betul. Bisa jadi orang kaya dikasih kelebihan lebih, tetapi ketika melihat orang yang susah, nggak tergerak hatinya. Tidak ada. Nggak tergerak hatinya. Tetapi kadang-kadang dari orang yang mungkin, boleh saya kutip dalam tanda kutip, mungkin tukang beca, ya, yang kerjaannya mungkin lebih berat. Ya. Tapi ketika melihat sesamanya mendapat kesukaran, mereka terketuk hatinya. Artinya memang kembali lagi bahwa empati dan simpati itu tidak semuanya kadang dimiliki orang gitu Pak Pur ya. Dan mungkin hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk dan dipilih Allah. Betul. Jadi mudah-mudahan saya salah satunya orang yang ditunjuk. Amin ya rabbal alamin. Siap. Dan mudah-mudahan nanti saya juga ikut. Oh ya harus. Meskipun mungkin dalam konteks yang berbeda gitu Pak Pur. Karena ada salah satu cita-cita saya juga yang mungkin sama seperti Pak Purnomo, mungkin dalam konteks yang berbeda. Mudah-mudahan itu dapat terwujud Pak Pur. Siap. Nah, kemudian ini Pak Pur, dengan kegiatan Pak Purnomo yang sekarang sudah terkenal di mana-mana, sudah menjadi dalam tanda kutip polisi yang baik. Sampai kemarin saya dengar dari rekan-rekan di Polres, Pak Purnomo sempat dipanggil oleh Kapolri, dapat apresiasi dari Kapolri. Tanggapannya Kapolri sendiri, bahkan bukan hanya Kapolri, Kapolres sendiri melihat Pak Purnomo punya kegiatan seperti ini, seperti apa Pak Pur? Siap Pak, jadi gini. Masyarakat mengenal Purnomo itu kan setelah saya pakai baju polisi. Ya. Jadi ini tempat wadah syiar saya, tempat wadah saya menyampaikan bahwasannya banyak penilaian negatif tentang kepolisian. Ini salah satu citra dalam artian ini loh, ada memang kegiatan-kegiatan polisi yang memang harus diketahui warga masyarakat. Betul. Dan alhamdulillah dari Bapak Kapolres, dari Bapak Kapolda, bahkan sampai Bapak Kapolri selalu mendukung kegiatan kami. Kami dapat mobil ambulan. Kami kemarin dapat sokongan, dukungan, bantuan
kesehatan, bantuan logistik segala macam. Dari Polda, dari Bapak Kapolres, bahkan Bapak Kapolri mengasih penghargaan dari kami. Namun kami sampaikan, kami melakukan hal ini sesuai dengan slogan kami, Polri untuk masyarakat. Ya. Tanpa dapat penghargaan itu, tanpa dapat apapun, ya memang wajib itu kita lakukan. Ya. Namun alhamdulillah sekali, sekarang kegiatan kami ini full, Mas. Apalagi saya sekarang ada di fungsi BIMAS, bimbingan warga masyarakat. Jadi memang kami keliling dan salah satu permasalahan masyarakat orang dengan gangguan jiwa. Ya. Dan kami ada di situ. Dan ini kami bersinergi, Mas. Kami bersinergi, alhamdulillah rumah kami masuk wilayah Modo. Ya. Pak Dan Ramil Modo juga selalu. Sering. Beneran saya sampaikan. Pak Dan Ramil sama anggota Babinsa sering komunikasi ke rumah kami, sering. Gitu. Jadi ini ini kami sampaikan bahwasannya kegiatan ini nggak bisa dilakukan sendiri. Kegiatan ini harus dilakukan bareng bersinergi. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Lamongan, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri. Kami dikasih kesempatan luar biasa. Kami juga dapat penghargaan sekolah kemarin, Mas, ini. Alhamdulillah. Iya, kami juga dapat penghargaan sekolah meskipun kami menolak. Namun bilang Pak Kapolri, siap Satya Prabu, setia kepada pimpinan dan negara, berangkat. Siap. Akhirnya kami lakukan berangkat. Dan alhamdulillah kami sekarang menyandang pangkat Ibda dan dinas di Satuan Bimas, Jabatan Kanit Bin Polmas, Ya. Polres Lamongan. Siap. Artinya memang dari mungkin kebaikan yang kita lakukan, Siap. rezeki itu pasti akan ngalir dengan sendirinya. Siap. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Siap. Karena sudah diriwayatkan juga, siapa yang memberi, bahkan saya kasih lebih. Siap. Gitu Pak Pur ya. Siap. Dan di kepolisian, kalau setahu saya bukan hanya Pak Pur, ini ada Pak Babin. Pak Iya. Babin. Nah, itu juga sering buat konten tuh Pak Pur ya. Nah, mungkin ini juga bisa dicontoh dari sahabat Bang Takir, apabila pengen menjadi sesuatu yang lebih, pengen menjadi sesuatu yang lebih baik itu, nggak harus, udah saya mau pilih-pilih seperti ini. Yakinlah bahwa sesuatu yang kalian lakukan, kebaikan apapun itu, pasti nanti akan balasannya setimpal. Kalau tidak dari orang lain, juga pasti dari Yang Maha Kuasa. gitu, Pak Pur, ya. Pasti. Meskipun kerikil-kerikil ada. Ada, pasti ada. Yang membuat kita kuat itu ya kerikil-kerikil itu, Pak iya. Pur ya. Yang jelas hal baik yang dilakukan yang paling baik itu istiqomah. Ya. Istiqomah. Itu yang susah. Istiqomah aja. Jadi banyak sih, Mas, yang pencitraan Ya. lah, yang apa. Jadi saya cuma berpikir begini aja, orang menilai kita ini sesuai dengan kadar SDM mereka. Betul. Namun saya ini manusia biasa. Ya. Saya ini nggak tahu kapan meninggalnya saya. Betul, Almarhumnya saya nggak tahu. Siapa tahu ada hal yang saya lakukan baik yang hanya lillahi ta'ala. Demi Allah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga niat kita ini. Allah kasih kita dengan predikat ridhoni Allah. Amin. Itu yang kita cari. Jadi kalau penilaian-penilaian itu saya serahkan aja. Saya cuma berharap ya Allah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Itu aja. Pak Pur, tapi Siap. boleh sedikit diceritakan sedikit Pak Pur. Mungkin kegiatan yang dilakukan oleh pasien-pasiennya Pak Pur ketika mungkin sudah masuk padepokannya Pak Pur di sana Siap. itu rutinitasnya seperti apa sih Pak Pur? Pertama, pasien begitu ketemu saya dulu, Ya. begitu ketemu sama saya dulu, yang pertama akan saya mandikan. Setelah saya mandikan, dipotong. Kenapa sih kok harus gundul? Dipotong, dan itu semua. Rambut atas, ketiak, Ya. sama bulu kemaluan, semuanya harus saya potong. Setelah saya potong, saya mandikan. Setelah saya mandikan, baru masuk di yayasan kami. Setelah masuk di yayasan kami, sekarang Mas, ini sekarang ya, yang sekarang, masuk dicek tensi dulu. Oke. Nah, setelah ditensi, untuk kegiatan di yayasan kami, bangun jam 2. Jam 2 malam tuh. Jam 2 malam. Jam 2 malam, itu bangun dulu, langsung mandi. Oke. Kenapa kok mandi? Siapa yang mandi sebelum subuh Ya. akan dijauhkan dari sihir. Betul. Jadi mandi dulu tuh. Jam 2 mandi, habis itu melakukan sholat tahajud. Sholat hajat, baru itu kayak mulai. Sholat yang lain, sholat malam. Itu sampai mendekati subuh. Dan kami pancing mereka, kami bujuk mereka, siapa yang mau ngaji, kami siapkan hadiah. Roti segala macam. Jadi mereka itu baris itu. Meskipun tidur, namun pada saat waktunya dia ngaji, dia akan bangun. Lanjut lagi, dia akan sholat subuh. Setelah sholat subuh, ngaji yang pertama. Ngaji pertama, habis sholat subuh. Habis itu, sholat subuh, habis itu ngaji. Setelah ini,
kita menunggu sampai mendekati pagi. Nah, setelah pagi ini saya ajak jalan, Mas. Saya ajak jalan PP minimal 5 kilo setiap hari. Mars. Setiap hari. Setiap hari. Dan di situ warga ngelihat kok bisa yo 300 lebih pasien jalan bareng. Lepas baju, pakai celana dan semuanya gundul. Tujuannya kalau lari, Mas. Kalau lari biar ketahuan. Biar kelihatan. Dan alhamdulillah tetangga saya, warga sekitar sekarang mendukung. Kalau dulu enggak, takut dulu. ODGJ kok disimpan, dirawat. Namun sekarang tetangga ini, kalau ada yang lari, dia bantu. Setelah olahraga pagi, pulang mandi. Dan itu yang mandikan saya. Jumat, Sabtu, Minggu. 380 lebih? Iya, Pak yang mandikan semua. Saya yang mandikan. Namun mandikannya bukan gini, bukan. Jadi gini, sekarang ini kami pasang keran. Di atas itu ada 6, keran 6. Saya bagian ngasih sabun. Mohon maaf kami sampaikan, di pondok pesantren, di sebuah yayasan itu ada virus namanya skabines. Yang gatel, yang keluar lah. Itu sulit untuk disembuhin. Makanya di tempat saya mandi nggak boleh pakai air gini. Air keran. Sabunnya nggak boleh pakai sabun gosok, harus sabun cair. Jadi saya satu persatu itu yang mandikan saya. Jadi saya tahu. Jadi mulut ini kalau capek-capek, Mas. Setiap pagi saya bilang gini, ayo kepalanya, punggungnya, pantatnya, burungnya, semuanya. Yang laki-laki, yang perempuan istri saya. Ibu juga turun langsung? Iya, dan istri saya malah yang full. Kalau saya tinggal dinas, istri saya di rumah. Setelah mandi, akhirnya sholat duha. Setelah sholat duha, makan. Setelah makan, baru mereka tidur sampai duhur. Tidurnya mereka ini, setelah makan, tidur si pagi sampai duhur itu tidur. Selainnya itu mereka ngaji aja. Karena perlu kami sampaikan bahwasannya kesembuhan itu ada 2. Kesembuhan lahir dan kesembuhan batin. Kalau kesembuhan dari obat, banyak, Mas. Di rumah sakit banyak obat. Banyak. Namun kesembuhan batin ini loh, yang dari sholatnya, dari wudunya, dari bersolawatnya, ini loh. Makanya kami sampaikan bahwasannya harus bersinergi. Dan alhamdulillah di tempat kami ada 2 dokter. Dokter, ya resmi, Mas. Ada 2 dokter. Ada 4 perawat. Ini semua resmi. Memiliki ijazah dokter, memiliki ijazah perawat. Dan ada 6 ahli ruqyah nasional. Dan kami siapkan 7 guru ngaji alumni pondok pesantren. Jadi memang kami benar-benar, dan kami sampaikan di tempat kami per hari ini 99 pasien kami gratiskan. Sisanya berbayar. Karena kalau kami gratiskan semua, Mas, mohon maaf kami belum mampu. Dan kami sampaikan juga kepada keluarga yang berbayar. Uang yang mereka kasihkan ke kami kembalikan lagi ke pasien. Dan keluarga pasti ngelihat, oh ya Pak, benar itu. Artinya memang betul-betul yang Pak Purnomo lakukan ini sesuatu yang saya anggap luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan sekali. Nah, Pak Pur, ketika menangani pasien yang jumlahnya ratusan, pernah nggak Pak Pur mengalami kejadian yang menurut Pak Pur itu kejadian unik, dan itu adalah kejadian yang sekaligus berat Pak Purnomo lakukan gitu? Pasti ada ceritanya ini. Banyak. Yang menurut Pak Pur paling berat pada saat apa itu, Pak Pur? Saya cerita dulu nih. Saya ngasih makan. Saya ngasih makan ini, tahu-tahu saya suapin, tahu-tahu langsung meludah di depan muka tuh. Begitu loh. Ya sudah, saya nggak boleh marah. Saya tersenyum aja. Betul. Itu si kecil kalau itu. Ada yang enak-enak saya suapin makan, tahu-tahu nempel. Ada di video. Ini robek saya. Siap. Dan kita nggak boleh marah. Masalahnya kita tahu mereka itu. Dan yang paling membahayakan di saat ada pasien orang dengan gangguan jiwa yang gaduh gelisah. Artinya mereka seperti bingung atau apa? Iya, dan mereka mohon maaf ya, mau dipukul, mau diapa, dia pasti akan berontak. Mau diapain, dia nggak bisa. Dan kalau saya mukul, berarti saya nyakitin. Dan kita nggak boleh nyakitin. Jadi, Allahu Akbar. Jadi saya panggil tuh teman-teman itu gimana caranya nangkep. Begitu ditangkap, dia dilumpuhkan dulu. Habis itu disuntik. Habis itu nunggu sampai 2 jam. Nggak akan kita lepas. Setelah dia sudah tenang, tertidur, baru kita lepas. Baru dia tenang. Dan itu yang
Allahu Akbar. Kalau saya bilang cerita, tidak semuanya memang. Namun mudah-mudahan saya sekeluarga diberikan kesabaran. Artinya memang harus ulet dan sabar. Weh, Mas. Terus ada cerita lagi nih. Subuh saya selalu ngimami dan saya pastikan saya selalu ngimami. Allahu Akbar. Tahu-tahu dari belakang. Wah. Saya sempat saya kemarin waktu melaksanakan ibadah haji, saya memang nyari ustadz yang saya suruh mendampingi sholat. Oke. Itu sampai kabur. Gara-gara dia waktu takbir Allahu Akbar digigit lehernya ini. Akhirnya dia kabur. Nggak mau ke tempat saya lagi. Ada lagi yang waktu kita sholat, Allahu Akbar, salah satu pasien ini BAB di tempat. Ucar kacir, Mas. Ya, Nggak. Banyak kejadiannya. Ya, terus itu kalau di ya, untuk pasien yang di luar nih. Tahu-tahu pasien itu ada di atas genteng ini. Ya. Tetangga saya teriak, Pak, pasiennya di atas genteng. Saya bilang gini, Mas, ngapain di atas genteng? Nggak tahu, Pak. Lah itu gaduh gelisah. Pada saat gaduh gelisah, apapun yang dilakukan mereka nggak tahu. Tahu-tahu begitu sadar, saya turun aja, loncatlah dari sana. Pak, jatuh, Pak. Kalau jatuh bisa mati lah. Siapa juga yang juru gitu. Ya. Dan orang dengan gangguan jiwa itu, Mas, nggak nalar memang. Kok bisa dia beneran nih, kok bisa dia jebol segala macam untuk kabur, gitu loh. Kabur sih, ya apa ya? Pasti ketemu lah. Pasti ketemu karena mereka gundul. Ya. Terus pakai baju. Memang saya kasih baju yang tulisannya pasiennya Pak Purnomo. Itu. Jadi memang ada ciri-ciri khusus gitu Pak. Ya. Biar mudah dikenali. Tujuannya sebenarnya hanya buat mudah dikenali. Betul, gitu. Tidak ada tujuan lain. Nah, kemudian ini Pak Pur, dalam rangka sinergitas yang dilakukan dengan Kodim dan jajaran-jajaran terkait, sejauh ini Pak Pur, ini kerjasama seperti apa sih Pak Pur yang sudah dilakukan mungkin Pak Purnomo dan kru bersama mungkin rekan-rekan dari Kodim atau Babinsa dan juga di terkait. Selain dulu kalau tadi Pak Pur cerita awalnya adalah sama-sama. Betul. Nah, kalau yang sekarang itu sudah seperti apa Pak Pur? Ya, jadi gini. Karena saya ini tinggalnya di Polsek ya. Saya tinggalnya di Polsek. Saya selalu bersinergi nih dengan Polsek sama dengan Koramil Modo. Ya. Sering saya kemarin untuk anggota Babinsa saya minta tolong dilatih karena di tempat kami kan ada tenaga yang untuk merawat. Oke. Pak Sudiono. Jadi betul Pak Sirka Sudiono ke rumah saya dan rutin ke rumah saya. Seminggu itu bisa melakukan 3-4 kali kunjungan. Jadi mereka ngelatih sebisanya. Terus kemarin kita dilatih untuk nanam, pasien-pasien dilatih untuk nanam segala macam. Ya. Dan mereka sering kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial bedah rumah, santunan yatim kita lakukan bareng. Anggota Polsek iya, anggota Koramil iya. Karena saya tinggalnya di Polsek Moto, jadi kita bersinergi di sana. Terakhir kita kemarin melakukan pengajian sama. Anggota Koramil datang, Pak dan Ramil sendiri malah yang datang, malah naik di atas panggung sama saya. Jadi nggak bisa, ini dilakukan sendiri nggak bisa. Makanya kita harus tunjukkan bahwasanya TNI Polri ini bersinergi. Bersinergi, kalau nggak bisa. Gitu. Jadi terlepas dari mungkin ada beberapa oknum yang membuat institusi kita ini tercoreng, tetapi yakinlah bahwa masih banyak oknum-oknum yang lain, masih banyak anggota-anggota yang lain yang bagus, yang bisa dijadikan suri tauladan gitu Pak Pur ya. Siap. Nah Pak Pur, mungkin rencana ke depan dari Pak Pur sendiri ini, dalam kegiatannya Pak Pur sendiri itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah pagi ini tadi salah satu rencana besar kami pagi ini tadi kami mulai. Saya sekeluarga bermimpi bahwasanya kami bisa mendirikan membangun masjid. Hari ini fondasi sudah kami buat. Alhamdulillah. Jadi tujuannya gini Mas, pasien yang kami rawat ini banyak. Ya. Hampir 2 bulan ini semua pasien saya wajibkan sholat Jumat di masjid. Jadi kemarin masjid desa kami ini separuh sudah ditempati pasien kami. Awal mulanya nggak pakai sandal. Karena kalau masuk masjid itu kan masuk di air dulu ya untuk darah itu. Khawatirnya mereka kena najis. Akhirnya kita pakai sandal. Meskipun sandal itu kita tulis segala macam. Dan hari ini kita bangun masjid. Saya mohon doanya. Amin.
Saya mohon doanya setelah masjid ini nanti kami akan bikin panti rehabilitasi, bukan mental. Kami kepingin bahwasannya mimpi saya ini. Jadi di saat terdengar suara Allahu Akbar, anak-anak yang banyak tatonya, anak-anak punk yang di jalanan, mereka masuk di masjid saya. Dan nanti akan saya siapkan tempat khusus. Dan di situ nanti kami akan buat pelatihan. Meskipun berat, Mas. Berat. Saya sudah pernah mencoba itu gini. Karena mereka ini sudah nyaman dengan dunianya. Ya. Jadi gimana caranya? Saya nanti akan mengajak. Saya bukan gini. Kalau saya menemukan mereka dan saya paksa dengan baju saya polisi, ayo naik ke saya, ikut saya. Mereka akan Takut. bukan merasa terpaksa. Terpaksa. Jadi saya akan pilih. Sampai mau nggak saya latih pekerjaan dengan syarat harus rajin ibadah. Saya siapin fasilitasnya, makan, tidur, segala macam. Jadi mereka yang mau ya saya akan latih. Kalau nggak mau, nggak akan saya latih. Dan ini saya sudah pesan alat penghapus tato. Ya, jadi nanti saya akan keliling bersinergi dengan anggota TNI. Luar biasa. Jadi kita bersinergi gimana caranya anak-anak yang kepingin hijrah tatonya nggak ada. Itu mudah-mudahan semuanya dikabulkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan metode perspektif, Siap. dengan pendekatan, Siap. tidak dengan paksaan. Siap. Jadi kalau memang rekan-rekan mau ya, monggo gitu Pak Pur ya. Nah, Jadi kita nggak maksa. iya Pak Pur. Nah, kemudian ini Pak Pur. Pada saat beraktivitas seperti itu Pak Pur. Peran dari seorang istri Pak Pur sendiri, kalau boleh saya tanyakan. Karena saya yakin mungkin ibu ini sekarang menjadi bukan hanya wanita yang tangguh, tapi sabarnya luar biasa, Pak Pur. Karena saya yakin kesuksesan Pak Pur sekarang, Betul. pasti ada doa istri yang, aduh, kalau saya bilang nih, Masya Allah, luar biasa, Pak Pur. Betul. Luar biasa. Nah, menurut Pak Pur sendiri, ibu sekarang seperti apa, Pak Pur? Mas, awalnya istri saya menolak dengan kegiatan ini. Saya masih ingat Pasti. di saat saya libur, istri saya sudah ngancam ke saya. Mas, ini libur. Libur ini waktunya untuk keluarga. Tidak boleh ada kegiatan di luar. Habis itu ada teman saya, namanya Pak Sodik. Pak Sodik telepon saya. Pak, ada ODGJ jatuh di atas jembatan. Ya. Babat. Istri saya dengar tuh. Istri saya ngancam ke saya gini. Kalau sampean keluar, enggak usah tidur sama saya malam ini. Ya. Saya pijitin istri saya sampai dia tertidur. Begitu tertidur, saya tinggal. Saya tinggal ngambil pasien yang namanya Anissa. Perempuan. Dan alhamdulillah Anissa sekarang udah nikah. Anissa sudah punya anak. Setelah bangun istri saya, loh ini kok ada perempuan? Ya. Istrinya udah tahu ini pasti ODGJ, pasien saya kan. Ya sudah, saya mau bilang apa. Dan alhamdulillah sekarang istri saya garda terdepan, Mas. Karena di saat saya tinggal, istri saya semuanya yang ngurusi. Kayak saya tinggal dinas gini, istri saya ngurusin. Dan istri saya sempat nggak cerita ke saya. Dia cuma waktu ditanya-tanya gini nih, dia curhatnya sama Allah. Ya Allah, kenapa sih saya kok harus selisih paham sama suami saya? Ya Allah, kenapa kok saya dihadapkan masalah ini terus? Kan gitu. Jadi sekarang istri saya berpikir mungkin kita ini dipilih Allah untuk merawat orang-orang itu. Jadi alhamdulillah istri saya ini luar biasa. Dan dulu ikut keliling, Mas. Dulu ikut keliling hari itu. Ikut keliling dengan tujuan dia kan nanya gini. Nah, dan ini saya sampaikan ini ke disampaikan ini saya sampaikan. Mohon maaf kalau dibilang salah, saya akui salah. Orang dengan gangguan jiwa, perempuan, itu terkadang saya yang mandiin, Mas. Oke. Padahal kan nggak boleh. Ya, bukan terus saya minta tolong ke siapa? Gitu loh. Saya minta tolong ke siapa? Ini saya buka nih. Namun, di konten saya, di saat mandikan perempuan, saya nggak tampilkan. Karena pasti akan jadi betul, pasti. Betul. Setelah itu, akhirnya istri saya mendampingi ini. Nah, setelah istri saya mendampingi, dan sekarang karena saking banyaknya, jadi kalau kita ketemu orang dengan gangguan jiwa, perempuan, saya cuma mampu memotong rambut dan ganti baju aja. Kalau memang dibilang nggak boleh, Mas. Dosa-dosa. Namun, biarlah Allah yang membalas kita. Karena kasihan, Mas, mereka itu. Nah, ini yang mungkin harus disadari oleh kata orang netizen, Pak Pur. Ya, siap. Karena netizen ini kadang melihatnya hanya sekilas. Siap. Hanya yang buruk-buruk saja.
padahal niat kita baik, Siap. tujuan kita baik, tapi kadang-kadang ya itu tadi orang hanya melihat jeleknya saja, sisi buruknya saja. Termasuk mungkin yang kemarin saya lihat ketika Pak Purnomo mendatangi 2 orang yang menyerahkan ibunya ke panti asuhan. Ya, Itu boleh banyak sekali Pak Pur. Ya. Banyak sekali saya baca komentarnya itu. Mereka gini, Pak merusak nama baik Pak Purnomo. Ya. Nah, seperti itu Pak Pur ya. Nah, Boleh bisa diceritakan sedikit. Ya, Pak boleh Pur? ceritakan. Jadi gini, kemarin jangankan orang lain, teman-teman baik saya pun, bahkan teman SMA saya pun telepon ke saya. Ya. Bro, kamu dihujat netizen se-Indonesia. Ya. Saya bilang, enggak apa-apa saya dihujat netizen se-Indonesia. Yang penting Allah enggak menghujat saya. Mas, saya sampaikan, saya datangi 2 orang anak kemarin, saya nggak punya simpati kepada mereka. Saya punya simpati ini kepada ibunya. Saya buka pertama kali ini di sini. Saya begitu ngelihat berita kemarin, saya kenal Pak Arif Kamra ini. Dia kenal baik saya. Saya telepon tuh. Dan itu ada saksinya, saya telepon itu. Saya telepon, Mas, saya mau bantu nih. Saya mau bantu ibu itu. Bukan bantu anaknya, enggak. Saya bantu ibunya ini. Mas Arif bilang ke saya, Pak, tapi sudah dijemput anaknya. Lah, begitu sudah dijemput anaknya, berarti niatan saya bantu kan batal. Ya. Saya nggak batal sampai di situ. Saya gini, terus gimana Mas ya? Saya mau ketemu ini. Pak Arif, oke, saya kasih nomor WA-nya. Begitu dikasih nomor WA-nya, saya telepon lah ke mbaknya, anaknya. Mbak, saya Pak Purnomo. Gini-gini saya jelaskan. Saya bilang, Mbak, saat ini nggak ada yang simpatik sama Mbak. Ya. Sedunia pun nggak akan simpatik. Namun saya akan coba, saya akan bantu Mbak. Kenapa sih kok jenengan setega itu menitipkan ibunya? Jangan dilihat jangan dilihat nitipnya. Mas, mohon maaf ya, mohon maaf. Dibuang itu, ditaruh di pinggir jalan. Ya. Banyak tuh pasien-pasien saya dibuang, banyak. Hari ini seorang bapak ibu kandung membuang anaknya di tempat saya. Tapi ditaruh di tempat saya, baru itu ditinggal pulang, dia nggak mau tanggung jawab. Kalau menurut saya bukan dibuang, dititip dulu. Kalau dibuang itu ditaruh di pinggir jalan. Dia nggak tahu yang rawat siapa, yang ngasih makan. Ini tahu, yang rawat Pak Purnomo, rumahnya ini sama. Mbak itu juga nitipkan di Grialandia, bukan buang. Kalau dibuang itu tidak berharap kembali. Dan saya nanya, Mas Arif itu cerita ke saya, sengaja saya bikin persyaratan yang susah biar nggak ditandatangani. Ternyata ditandatangani, berarti ada apa dengan anak-anak itu? Begitu saya datang ke sana, dia cerita, Pak, saya ini punya masalah. Yang pertama, mungkin suami dari anak yang pertama kurang setuju, mungkin. Yang kedua dari ekonomi. Saya datang, Mbak, bisa nggak saya bantu? Saya kasih modal usaha. Dengan syarat rawat ibu sampean. Jadi saya itu bukan kok membenarkan. Nggak boleh, durhaka itu. Dosa ridhone Gusti Allah itu tergantung ridho orang tua. Loh, kalau saya belain mereka itu dosa saya. Saya empati ke ibunya. Dan alhamdulillah hasil akhirnya mereka kumpul sekarang. Mereka kumpul. Dan tidak ada hal baik itu terlambat. Manusia kalau menghujat boleh, namun kalau kita bisa berdoa, kenapa enggak kita lakukan dengan doa? Kalau berhujat dosa, enggak dapat apa-apa kita. Dan mudah-mudahan tidak ada muncul lagi anak-anak yang tidak mampu menjaga orang tuanya. Betul sekali. Itu harus saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak mendukung tindakan anaknya, namun saya kasihan ke ibunya. Saya ngelihat itu, Mas. Saya ngelihat Mas itu. Komentar, ini pencitraan lah, nyari panggung. Namun, hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya, si anak ini, kalau dia punya salah, minta maaf. Makanya, kalau kita jadi manusia, seandainya ngelihat orang lain salah, ditegur dulu. Dinasihati, diarahkan ke jalan yang benar. Kalau menghujat gitu. Mungkin itu penjelasan saya. Nah, itu yang harus disadari netizen, bahwa di balik itu segala macam ada tujuan baik yang tersilap, ada tujuan baik yang tersembunyi, yang mungkin tidak semua orang harus tahu. Dan akhirnya hasil akhirnya mereka bisa berkumpul dan dirawat. Nah, Iya. itu yang luar biasa sekalinya lagi tadi.
kumpul dan dirawat Ya. gitu. Meskipun salah dulu, Ya, meskipun dosa dulu. betul. Makanya kita ini, mohon maaf nih, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali itu Iqra namanya. Iqra itu Bacalah. baca. Kita manusia itu wajib membaca semua kejadian. Ya Allah, kalau kayak gini salah jangan pernah dilakukan. Siapa tahu dua anak ini memang dijadikan Allah sebagai contoh. Ya. Contoh hal yang tidak baik, biar tidak dicontoh. Nah, hukuman manusia, dia dapat hinaan, bulian. Betul. Belum nanti hukuman dari Allah. Ya. Namun, alhamdulillah mereka sekarang segera Sadar. sadar. Setelah sadar, dirawat ibunya. Luar biasa sekali. Pak Pur, mungkin nanti sebelum kita akhiri, Siap. harapan Pak Purnomo sendiri sebagai seorang anggota polisi Ya. dan juga tentunya sebagai seorang Ya. masyarakat. Untuk sahabat Bang Takir dan khususnya wilayah masyarakat Lamongan ini, harapan kedepannya dari seorang Pak Purnomo sendiri seperti apa, Pak Pur? Harapan saya semakin banyak orang yang sadar bahwasannya usia itu tidak menunggu muda tua. Mumpung kita masih diberikan kesempatan nikmat Allah sehat. Mumpung kita masih diberikan nikmat Allah umur. Meskipun hanya niat saja pasti akan tercatat. Yakinlah bahwasannya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Lakukan hal yang baik sampai hal baik itu menemukan jalannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Pak Pur, Siap. sebelum kita akhiri, pesan dari seorang Pak Purnomo untuk sobat Bang Takir. Lakukan hal yang baik, yakin kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan kehidupan kita. Amin ya rabbal Amin, ya Rabbal alamin. Baik Pak Purnomo, terima kasih Siap. sekali lagi saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya, sudah ngobrol bareng, sudah memberikan banyak inovasi, banyak inspirasi. Siap. Mudah-mudahan dari perbincangan singkat kita Pak Pur, sahabat-sahabat Bang Takir yang pada hari ini sudah nonton nanti bisa mendapatkan inspirasi dan bisa mendapat manfaat sehingga bisa berbuat baik tidak hanya sekarang tapi juga di masa depan. Amin. Dan sahabat Bang Takir, demikian tadi obrolan singkat kita dengan Ibda Purnomo tentang bagaimana inspirasi yang beliau berikan. Mudah-mudahan motivasi dan juga inspirasi yang beliau ceritakan dapat membuat kita beraktivitas menjadi lebih baik. Paling tidak, biarpun kita tidak bermanfaat untuk orang lain, mulailah dari diri sendiri dulu. Karena saya yakin apabila diri kita sendiri sudah bisa menjadi baik, nantinya kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya Budi Ajusta Kurniawan pamit undur diri dan kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.